peserta CKS tahun 2021 ada 117. Yang dari 22 itu dari yayasan, sisanya dari 96 dari sisanya dari lembaga negeri baik TK, SD maupun SMP. Untuk CKS ini maksudnya pameran ini berlangsung berapa hari? Untuk pamerannya berlangsung hanya 1 hari karena mengingat waktunya memang sudah jadi terakhir hari ini. Nanti kira-kira sampai pukul berapa Bapak? Nanti sampai pukul 2. Pukul 2. Pukul 2 nanti ditutup. Ya, nanti kalau masih ada ya tidak apa-apa, penutupan kan seremonial. Nanti kalau masih banyak peminat seperti ini ya tetap bisa sampai sore. Untuk pameran sendiri ini apakah menjadi poin yang paling penting untuk seleksi CKS atau hanya nilai tambahan untuk seleksi? Sebenarnya ini adalah bagian dari penting dari kompetensi kepala sekolah. Kompetensi kepala sekolah kan ada manajerial, ada supervisi, ada kewirausahaan. Ini juga bagian penting. Bagian penting itu bagaimana kepala sekolah bisa mengeksplor kemampuannya. Nanti pada saat jadi kepala sekolah kan bisa mengembangkan sekolah. Ini bagian penting, tidak hanya tambah, tapi bagian dari penting. Dan luar biasa antusiasme baik peserta maupun para pengunjung. Ini juga banyak para praktisi, para guru, para sekolah, pengawal dari dinas memantau kegiatan, termasuk LP2KS. Nanti ada Pak Ilham nanti barangkali bisa diwawancara. Itu pemantau dari LP2KS. Tadi sudah dengan kami menyatakan luar biasa. Paling banyak sejati. Harapan ke depan Bapak untuk CKS 2020? Harapan ke depan kita sambil nunggu regulasi dari Kemendikbud. Kalau masih ada diperbolehkan seleksi dari sistem seperti ini, ya tetap kita tingkatkan lebih lanjut. Kalau seleksinya dengan cara guru penggerak, ya nanti kita sesuaikan. Atau guru penggerak kan bisa juga membuat pameran seperti itu, bisa gelar karya seperti itu. Bisa. Misalnya tahun depan kita tingkatkan lagi, karena kebutuhan kepala sekolah kita itu tidak hanya 117. SD saja ini PLT sudah 126, SMP sudah ada 5 sampai bulan Maret nanti ada 5 SMP yang tidak ada kepala sekolah yang PLT. Harapannya nanti setelah kepala sekolah ini dinyatakan lulus calon kepala sekolah atau ditetapkan oleh bupati untuk pengangkatan berdasarkan bupati dan bupati. Calon kepala sekolah pada IST2 ini digelar semua produk dari RPK yang dilakukan oleh masing-masing CKS. Adapun penilaiannya meliputi keaktualan program dari yang sudah dilaksanakan oleh CKS itu sendiri, lalu dukungan data empirisnya. Maka di gelar karya ini seluruh data empiris yang telah dilakukan pada RPK itu dipajang, ditunjukkan kepada pengunjung. Lalu juga kesesuaian program dengan tujuannya. Maka dari banner-banner yang dibuat oleh para peserta di sana menunjukkan tujuan dari kegiatan RPK-nya, lalu indikator pencapaian keberhasilannya juga. Di samping itu juga pelaksanaan program itu melibatkan siapa saja. Jadi melibatkan warga sekolah, melibatkan siswa, juga melibatkan stakeholder. Lalu berikutnya adalah kerjasama pihak terkait, bagaimana calon kepala sekolah itu bekerja sama dengan tending, juga bagaimana bekerja sama dengan sesama guru di lingkungan sekolah masing-masing. Lalu juga hasil program untuk mengatasi permasalahannya itu sendiri, mereka sudah membuat suatu kesimpulan dari
video tentang RTL, yaitu bagaimana kegiatan rencana proyek kepemimpinannya, bagaimana dia melakukan kajian manajerial, lalu bagaimana dia meningkatkan kompetensinya berdasarkan hasil AKPK-nya di sekolah magang 2. Itu semua didokumenkan berupa video yang diunggah di link YouTube oleh masing-masing CKS. Lalu bagaimana mereka menata meja atau menata produknya, ini juga merupakan penilaian, dan juga variasi hasil karyanya. Nah, mereka di samping kegiatan yang telah dilakukan, mereka juga banyak yang menggelar produk-produk unggulan dari kewirausahaan di sekolahnya masing-masing. Lalu tingkat ketertarikan pengunjung juga merupakan syarat dari penilaian ini. Kita lihat dari buku tamu yang dibuat di masing-masing stand dan bagaimana tanggapan dari para pengunjung. Itu yang merupakan penilaian untuk karya kali ini. Kepala sekolah dalam pendidikan selama 3 bulan. Ini masuk ke YAT 2. Nah, pada YAT 2 inilah kemampuan selama diklat mereka akan tuangkan dalam bentuk karyanya yang namanya RPK, Rencana Perubahan Kepemimpinan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rule SOP-nya pada saat pelaksanaan seleksi atau dari kepala sekolah. Oleh karena itu, tahun ini adalah pertama kali dilakukan gelar karya calon kepala sekolah. Sehingga hari ini kita saksikan seluruh peserta CKS melakukan action, melakukan kemampuannya, menunjukkan tentang perubahan apa yang mereka nanti buat ketika mereka menjadi kepala sekolah. Nah, ini yang luar biasa buat kita semuanya. Kalau ini dilakukan, setiap kepala sekolah membuat gerakan seperti ini, maka tidak lama lagi maka seluruh sekolah akan menjadi sekolah yang favorit, di sekolah diminati oleh masyarakat, di sekolah yang bisa memberikan keunggulan-keunggulan, sehingga dampaknya pada kualitas siswanya dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Karena itu kegiatan ini tidak hanya berhenti pada saat dia menjadi kepala sekolah. Harapan kita nanti ketika mereka diangkat kepala sekolah, maka akan lebih giat lagi untuk berinovasi, untuk merubah kelembagaan sesuai dengan permasalahan yang ada di lembaga masing-masing. Oleh karena itu, ini cikal bakal ke depan untuk bisa menjadikan sekolah-sekolah kita menjadi sekolah yang favorit. Harapan kita adalah ke depan pendidikan di Jombang akan semakin maju dalam rangka visi kita adalah Jombang Pratanda Bersaing untuk profil pelajar Pancasila. Ini Mas, sekali lagi sukses untuk CKS 2021 ini. Semoga